50.000 hektar kawasan Taman Nasional Gunung Loser ini telah kita tetapkan sebagai zona rehabilitasi. Restorasi ekosistem Cintaraja 3 ini tidak hanya mengembalikan fungsi dan manfaat ekologisnya, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hutan menjadi sumber kehidupan bagi setiap makhluk. Tidak hanya kita manusia, tanaman, satwa juga punya hak hidup yang sama seperti manusia. Namun kerusakan ekosistem hijau ini terus terjadi. Manusia, satwa, dan tanaman seolah berebut tempat untuk bertahan hidup. Maka perlu ada upaya untuk mengembalikan kembali ruang kehidupan bagi setiap makhluk agar semuanya bisa selaras seperti sedia kala. Seperti apa? Tetap di Potret. Taman Nasional Gunung Loser, hamparan hutan seluas lebih dari 1 juta hektar yang menyimpan 4 satwa kunci Pulau Sumatera, yakni badak, harimau, orang utan, dan gajah Sumatera. Masih ingat dengan perjalanan tim Potret ketika melakukan operasi pemulihan TNGL yang dirambah menjadi perkebunan sawit di Resort Cintaraja 3 tahun 2017 silam? Padahal, kawasan ini jadi salah satu kantong populasi orang utan Sumatera. Juga merupakan koridor yang menghubungkan habitat gajah dan harimau. Sejumlah satwa ini pun kehilangan habitatnya kala itu. Kali ini, tim Potret kembali menyusuri lokasi restorasi Cintaraja 3 dan akan menggali sejauh apa restorasi ini mampu memulihkan rimba dan suaka bagi satwa seperti sedia kala. Saat ini pemerintah ya khusus di Taman Nasional Gunung Loser gitu ya, ini telah tahun 2020 ini menetapkan 300 hektar untuk dilakukan pemulihan ekosistem. Ya. Lokasinya di Aceh dan sebagian ada di Sumatera Utara. Selain itu juga pemerintah Ditjen KSDM menetapkan target untuk Taman Nasional hampir 2.300 hektar ya untuk dilakukan penanganan terhadap konflik melalui kemitraan konservasi. 50.000 hektar kawasan Taman Nasional Gunung Loser ini telah kita tetapkan sebagai zona rehabilitasi dan 35.000 hektar kurang lebih itu merupakan daerah yang terokupasi dan sudah ada penggarapan di sana. Dan inilah yang menjadi isu untuk kita selesaikan melalui sebuah kemitraan konservasi yang saat ini sedang digulirkan oleh Kementerian LHK. Selama proses restorasi berlangsung. Program restorasi ini berjalan atas dasar mitra konservasi antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Loser atau TNGL, Yayasan Orang Utan Sumatera Lestari Orang Utan Information Center atau YOSLOIC sebagai pelaksana restorasinya, dan Tropical Forest Conservation Action atau TFCA Sumatera sebagai pendukung program. Ya, kita berharap mitra-mitra TFCA ini bisa mengisi ruang-ruang yang kosong yang tidak dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Loser, seperti misalnya peningkatan kapasitas buat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, termasuk juga petugas yang ada di wilayah tersebut, dan juga mengembangkan program-program produktivitas bagi masyarakat
sekitar, sehingga mulai ada pengalihan fungsi ya atau penambahan ekonomi bagi masyarakat yang saat ini masih memanfaatkan hutan di sekitar kawasan untuk kehidupannya. Dan tentunya yang terakhir adalah buat kami adalah bagaimana teman-teman mitra ini mampu meningkatkan atau menangkap ya ruang-ruang yang ada berupa budaya masyarakat sekitar di dalam menjaga kelestarian kawasan. Ini adalah hal yang menurut kami sangat efektif di dalam menjaga kelestarian sekitar kawasan Taman Nasional. Tentu saja kita baru mulai 2 tahun, belum menjelang 3 tahun. Ini baru beberapa langkah awal. Ini perjalanannya yang akan lebih panjang untuk sepenuhnya mengembalikan ekosistem Cinta Raja 3 ini. Tentunya kita berharap pada akhirnya ekosistem Cinta Raja 3 ini kembali utuh, mendekati kondisi alami di sini. Target kami adalah bagaimana melestarikan hutan sebanyak-banyaknya di Sumatera ini, dan target untuk tahun 2010 sampai 2015, kemudian dari 2015 sampai 2020 itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta hektar. Itu target kawasan hutan yang bisa diprotek melalui kegiatan-kegiatan TFCA Sumatera. Untuk kegiatan restorasinya dimulai dengan analisis vegetasi di hutan referensi yang akan menjadi rujukan untuk kegiatan restorasi di Cinta Raja. Di hutan referensi tersebut kami akan melakukan analisis vegetasi. Analisis vegetasi tersebutlah kami mengetahui jenis-jenis apa saja yang akan kami kembangkan di lokasi restorasi Cinta Raja 3. Jadi bibit yang kami produksi itu adalah bibit yang berasal dari ekosistem referensi. Jadi syarat utama dalam melakukan kegiatan pemulihan ekosistem atau restorasi tersebut adalah bibitnya harus asli. Harus asli dari misalnya Taman Nasional dan daerah sekitar. Kita nggak pakai bibit eksotik. Dari analisis vegetasi kami jumpa banyak 170 spesies. Tapi yang kami pakai untuk kegiatan pemulihan ekosistem ini dan bisa hidup di lokasi restorasi Cinta Raja ini hanya 38 spesies. Ini inovasi dari teman-teman sebenarnya. Jadi ada cerita kejadian seperti ini, Mas. Jadi di 2000 pola restorasi yang dikerjakan memiliki perbandingan 70% diisi tanaman yang tumbuh dengan cepat dan 30% diisi oleh tanaman yang tumbuh lambat. Dari kedua jenis ini, tingkat harapan hidup tanaman di lokasi restorasi sebanyak 80%. Ke manajemen dan coba kami produksi manual. Selain itu, OIC juga berhasil menemukan metode pembibitan baru, yakni dengan media tanam dari pelepah pisang. Ini terbukti efektif menyimpan kelembapan sehingga bibit bisa ditanam meskipun di musim panas. Dan yang pasti, mengurangi penggunaan plastik yang bisa menjadi limbah. Ya, perubahan di sini adalah pertumbuhan tanaman sangat cepat sekali, sehingga suhu mikro di sini itu sudah sangat jauh berubah. Pertama kali kami mendirikan pondok ini, panas di sekitar lokasi restorasi ini sampai 34 sampai 35. Tapi sekarang itu rentangnya 30 ke 3 sampai 30. Itu jenis gajah rombongan, gajah-gajah yang rombongan itu terekam pertama kali itu pada bulan Januari 2019. Sebelumnya hanya satu gajah aja yang masuk ke lokasi ini. Nah, pada Januari 2019 kami dapat 14 individu gajah. Tetapi saya melihat bahwa pertumbuhan atau perkembangan dari kegiatan restorasi ini itu sedang menuju ke sana. Beberapa satwa sudah mulai masuk ke kawasan restorasi ini, kemudian mungkin di beberapa tempat mata air sudah mulai ada, sungai sudah bisa
terkontrol muka airnya. Itu salah satu indikator dari bahwa restorasi ini sedang menuju keberhasilan. Restorasi ekosistem Cintaraja 3 ini tidak hanya mengembalikan fungsi dan manfaat ekologisnya, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Saya melihat banyak hal-hal baru yang bisa dibagikan kepada orang lain atau kepada organisasi lain, bahkan kepada pemerintah gitu. Ini menjadi pembelajaran yang sangat bagus. OIC di sini perlu membuat satu dokumentasi yang lengkap dan sistematis mulai dari awal sampai akhir, termasuk bagaimana perubahan-perubahan mulai dari awal sampai dia bisa tumbuh dengan baik seperti ini gitu ya. Tantangannya justru ke depan, pasca kegiatan pemulihan ekosistem, pasca kegiatan restorasi. Kedepannya saya optimis, kami optimis, TNGL mampu menjaga lokasi restorasi Cintaraja 3, begitupun dengan masyarakat. OIC akan berkomitmen untuk menjaga lokasi restorasi Cintaraja 3 ini hingga hutannya betul-betul menjadi hutan sekunder tua atau bahkan primer. Kita sekarang ada di kawasan hutan dengan tujuan khusus Aeknauli. Tujuan khusus ini artinya pengelolaannya terbatas untuk riset, pengembangan, inovasi, dan wisata serta religi. Itu konsepnya itu. Karena yang pengelolanya adalah Balai Litbang LHK Aeknauli, maka konsep kita itu concern saja di kawasan ini. Nah, kita sebentar lagi mau lihat gajahnya diberi pakan tambahan berupa tebu. Jadi nanti kita ambil gajahnya dari tambatannya menuju ke kandangnya. Yuk. Pendirian daripada ANEK ini sendiri adalah didasari sebagai salah satu solusi terhadap manajemen gajah jinak Sumatera secara menyeluruh, di mana daya dukung pusat latihan gajah sudah tidak seimbang dengan jumlah populasi gajah yang ada di pusat latihan gajah. Sehingga dibutuhkan untuk mendistribusikan gajah ke area-area hutan yang memiliki daya dukung pakan alami terhadap gajah-gajah Sumatera jinak atau gajah Sumatera ex situ. Nah, untuk itu Aeknauli dibangun dengan atas kesepakatan dan komitmen bersama untuk memberikan ruang hidup baru bagi gajah Sumatera. Jangan sendiri dong. Tuh gajah di depan, kita mau menghampiri gajahnya. Aeknauli 11 Conservation Camp itu kolaborasi 3 lembaga, Balai Besar Konservasi Sumatera Utara, Balai Litbang LHK Aeknauli, dan PESWI. Nah, itu dari 2016 berkolaborasi sampai hari ini, dan positif sekali. Jika ada kurang beberapa hal itu akan kita perbaiki itu, sehingga tujuan pokok kita mendatangkan gajah ke dalam kawasan KDTK Aeknauli ini bisa tercapai. Pertama, konservasi gajah, kedua, destinasi wisata Danau Toba baru, sehingga itu tercapai. Saya kira akan terus berjalan untuk kolaborasi 3 lembaga tersebut ke depannya. Ini namanya Esther, gajah 38 tahun yang katanya karakternya cukup ramah dan juga cukup aktif kalau di Aeknauli. Salah
satu strateginya dengan fragmentasi kawasan di Sumatera ini sangat tajam sekali. Kita punya kawasan 1.900 hektar nih, bagaimana kita berpikir kita introduksi dalam kawasan ini sehingga gajah itu bisa berkembang di sini, bisa breeding di dalam 1.900 hektar ini, dan nanti kelestarian bisa terjamin, dan anak cucu kita ke depannya bisa tetap tahu tentang adanya gajah ini di kawasan yang sangat strategis dan Toba gitu kan. Populasi gajah Sumatera terus menurun sejak tahun 2007. Dulu populasinya sekitar 2.700, namun di tahun 2020 tersisa sekitar 1.700 ekor. Dari total populasi ini, 35%-nya terdiri dari gajah jinak. Saat ini gajah jinak berjumlah 500-an ekor yang tersebar di seluruh pusat latihan gajah di Indonesia. Di Sumatera sendiri, ada 231 ekor gajah jinak yang hidup di 6 pusat latihan gajah. Ada 4 ekor gajah, 1 jantan dan 3 betina yang hidup di Aik Nauli Elephant Conservation Camp ini. Idealnya, setiap gajah memerlukan pakan sebanyak 10% dari bobot tubuhnya. Sebab, dari 24 jam hidupnya, 17 jam digunakan untuk makan. Gajah Aik Nauli masuk dalam kategori gajah pintar level 8 ke atas. Sebab, mampu menguasai lebih dari 20 perintah. Gajah ini memiliki tingkat intelijensi yang sangat kuat. Mereka juga memiliki tingkat kebaikan di atas rata-rata manusia. Itu yang sangat unik. Pada dasarnya, gajah jantan tidak menerima perintah dari siapapun ya. Sejak umur dari 3 tahun sampai sekarang, dia sudah menguasai 25 perintah. Dan menurutku itu pencapaian yang lumayan, mengingat umur dia masih 13 tahun. Untuk kondisi fisik, sejak kita bawa sejak di Aik Nauli, berat badan dia bertambah kira-kira 300 kilo. Menurut aku juga di sini udah ilmu yang paling tinggi di antara pawang gajah gitu. Ketika si pawang mengalami kontak emosional yang sangat dekat dengan gajahnya. Jadi caranya ya hampir setiap hari kita harus sama-sama dia. Kita harus siap jadi anak gajah. Kalau pagi itu kita ambil gajah, kita masukin ke kandang breeding dan kita bersihin limbahnya, limbah pelepas sawit sama kotorannya. Setelahnya kita bawa gajahnya mandi ke sungai. Nah, di sungai kita interaksi lagi sama dia. Setelah dari sungai, kita langsung masuk ke hutan cari makan. Kita masuk lagi, dan kita ambil lagi gajah, kita angon sebentar, dan bawa lagi ke sungai. Ketika selesai dimandiin, kita pelepah makanan, kita bagi masing-masing gajah. Setelahnya kita cek kaki, kita cek telapak kaki, semuanya kita cek. Ada 2 pola konservasi spesial yang dianut Anek, yakni siklus angon untuk menjaga daya dukung kawasan terkhusus pada pakannya dan kandang sosialisasi untuk kawin. Selama ini gajah-gajah di PLG jarang dibiarkan berinteraksi, sehingga interaksi seksnya pun ikut terhambat. Ketersediaan pakan sangat tersedia sekali di sini. Dari 100 hektar itu ada beberapa kawasan yang kita support, itu terus bertumbuh terus produktivitas rumputnya, sehingga kita nggak khawatir terhadap keberadaan makanan rumput-rumputan pakan gajah di dalam kawasan hutan Aik Nauli ini ke depannya gitu. Pola pemeliharaannya dengan istilahnya melakukan sirkulasi penambatan untuk mendapatkan pakan alami yang ya di hutan di Aik Nauli ini. Lalu kemudian dengan melakukan perbedaan dari pusat-pusat latihan gajah yang lain, di mana di sini tersedia namanya kandang sosialisasi. Nah, kandang sosialisasi ini sendiri adalah sebuah jawaban terhadap permasalahan gajah Sumatera yang selama ini diikat terpisah-pisah atau ditambah terpisah-pisah, sehingga istilahnya interaksi sosial di antara gajah tidak terjadi. Jadi proses breeding yang dilakukan di Anek ini sendiri dengan memanfaatkan daripada kandang sosialisasi yang kita berikan untuk kesejahteraan gajah itu tadi, di sana gajah-gajah bisa melakukan interaksi seks
selain daripada interaksi sosial. Ilham ataupun yang lainnya. Jadi kita sedang memakai baju mandi khusus dari Aek Nauli. Jadi baju khusus ini diberikan agar pengunjung itu bisa lebih intens dengan gajah, kemudian juga sebagai identitas bahwa Aek Nauli punya prosedur khusus untuk bisa lebih dekat dengan gajahnya di sini. Nah, bentar lagi kita akan memandikan gajah. Seperti apa keseruannya? Tetap di Potret. Jadi tugas spesifik di sini adalah untuk mendukung atau memberi penguatan kepada Mahod dalam hal teknik-teknik pemeliharaan gajah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan gajah yang ada di Aek Nauli Elephant Conservation Camp ini. Aktivitas spesifik dari proyek sebelumnya, telah dilakukan dalam hal pengembangan kapasitas Mahod untuk breeding dan ekowisata di Aek Nauli. Kegiatan-kegiatan itu dapat dibagi menjadi satu, melakukan pembinaan kursus bahasa Inggris bagi Mahod, kemudian melakukan istilahnya pendalaman terhadap pengetahuan tentang biologi dan behavior gajah, kemudian kemampuan Mahod untuk istilahnya melakukan interpretasi terhadap pengunjung. Nah, kemudian pengawasan daripada Mahod dalam hal melakukan implementasi daripada SOP-SOP yang telah kami sepakati. Dan kemudian istilahnya coba mengidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan yang ditemui, apakah permasalahan yang bersifat alam maupun permasalahan yang bersifat teknis dan koordinasi. Sekali pemirsa, ini pengalaman saya untuk memandikan gajah di Aek Nauli, dan dia paling senang kalau digosok-gosok matanya. Oh, nah, mulutnya, ini jorok, ini rupanya. Oh, digus aja nggak apa-apa. Selama ini kan ini semua hutan lindung. Fungsi utamanya hanya untuk resapan air kan, gitu, untuk reservoir air. Nah, kalau ini sebagian bisa dikaji melalui evaluasi kesesuaian fungsi, seharusnya beberapa hutan lindung di sekitaran Danau Toba itu harusnya kita EKF itu ditingkatkan fungsinya menjadi taman wisata alam. Jadi fungsi konservasinya dapat, kemudian kebutuhan untuk wisatanya dapat. Karena memang ini sudah menjadi prioritas nasional sebagai wisata. Ini sebaiknya ada satu lembaga yang mengelola, bisa dia sustain, dia bisa mandiri pengelolaannya. Ya mungkin nanti kalau itu sudah jadi lembaga yang resmi, tidak harus bergantung dari APBN, dia bisa menarik tiket masuk, katakanlah seperti itu, untuk membiayai operasional. Menjaga keseimbangan alam dan berbagi hak hidup, rimba ini menjadi suaka bagi kita manusia dan bagi semua. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita.